Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin. Al-fardus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan menelaah mukhtasar Syu'abil Iman. Pada kajian yang lalu, kajian terakhir, kita sudah sampai as-sadis wa thalathun min syu'abil iman, bagian iman atau cabang iman yang ke-36. Tahrimu qatlin nufus, haramnya membunuh nyawa atau jiwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita semua bisa mengamalkan cabang ini. Semoga tangan kita ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak membunuh, sehingga cabang ini ada pada diri kita, ya. Dan kita berlindung sekali lagi, mudah-mudahan kita terhindar dari dosa yang sangat besar, yaitu membunuh nyawa atau jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya cabang ke-37, as-sabi' wa thalathun min syu'abil iman, bagian iman yang ke-37, tahrimul furuji wa ma yajibu fiha minat ta'affuf, haramnya kemaluan dan kewajiban menjaga kehormatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemaluan ini merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang penuh berkah untuk melampiaskan syahwat kemaluan ini, ya. Maka dalam ajaran Islam, ketika syahwat kemaluan ini disalurkan dalam tempat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mendatangkan keberkahan dan mendatangkan maslahat yang luar biasa. Sebaliknya, kalau nikmat kemaluan ini dilampiaskan secara acak, apalagi bebas gitu, akan menimbulkan mudarat yang sangat besar. Maka kita temukan pembahasan ini, dan ketika kita mempelajari larangan-larangan Allah, dosa-dosa besar kita temukan di sana. Salah satu dosa besar itu adalah yang terkait dengan ini, ada dua, yaitu zina dengan liwat. Nah, jadi salah satu cabang keimanan di sini yang ke-37 disebutkan tahrimul furuj, berarti menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Nah, baik. Hal yang diharamkan terkait dengan kemaluan itu, yang pertama zina. Apa definisi zina? Zina, apa itu definisinya, apa? Di sini ada kajian fikih belum? Kajian fikih belum. Nah,
Itu fikih Islam itu kalau kita kaji nanti bab toharoh, bab sholat, bab siyam, bab zakat, bab haji, itu nanti ada di situ. Ada bab zina, bab membunuh, ya, bab jual beli. Sayang kalau ada masjid tidak ada kajian fikih, ya, karena fikih ini kaitannya dengan apa namanya, hal-hal yang tidak bisa kita elakkan. Fikih toharoh, fikih sholat. Ya, disinilah kita tersentak dan sadar ternyata urusan agama ini umumnya kita sekilas-sekilas, ya, iya, tidak kita kaji. Zina, zina, zina. Kadang-kadang orang itu begitu gampang mengatakan fulan berzina, fulan berzina, fulan berzina. Atau kadang-kadang ada orang di dalam kamar berdua digerebek, kemudian diberi hukuman yang apa? Kalimatnya apa yang tepat? Diarak, ditelanjangin. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan zina? Definisinya secara ilmiah, secara syar'i. Ya. Sehingga kita jangan gampang-gampang menuduh orang berzina kalau tidak ada bukti yang kuat. Az-zina adalah al-wat'ul muharram, hubungan badan yang diharamkan, dan itu pasti terjadi antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang berhubungan ini laki-laki dengan laki-laki, tidak mungkin ada istilah zina. Demikian juga kalau yang melampiaskan syahwatnya ini perempuan dengan perempuan, tidak mungkin ada istilah zina. Zina itu adalah al-wat'ul muharram. Apa itu? Hubungan badan. Ini bahasa halusnya, ya, yang diharamkan. Hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa didahului dengan pernikahan yang sah. Maka takrif nikah, definisi nikah itu adalah diantaranya Said Sabiq rahimahullah mendefinisikan nikah di fiqh sunnah itu adalah al-aqd alladhi yuhillu likullin minaz zawjaini al-istimta'u ahaduhuma bil akhar. Akad nikah, ya, nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya masing-masing dari suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Berarti kalau tidak didahului dengan nikah, maka itulah zina. Kalau sudah nikah berubah, yang diharamkan oleh Allah, bahkan itu dosa besar, ya, berubah menjadi halal dengan catatan akad nikahnya sah menurut syariat. Kalau nikah tapi tidak sah menurut syariat, ya tidak ada konsekuensi halal. Taib. Itu, ya. Jadi zina itu benar-benar spesifik. Tidak mungkin, tidak boleh orang hanya berdua di dalam kamar kemudian kita simpulkan zina. Syariat ini begitu ketat dalam masalah ini. Baik, dari persoalan zina ini, ya, ada beberapa hukum, ya. Ada nanti namanya al-qadhaf atau qadhul, aslinya qadhful muhsanat, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ini dosa besar. Ada orang serampangan nuduh wanita baik-baik melakukan zina tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Ini termasuk dosa besar. Jadi sebenarnya orang itu kalau tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia leluasa zina. Karena untuk menstatuskan orang itu berzina ini tidak main-main. Bahkan orang yang menuduh tidak terpenuhi bukti, tidak memenuhi bukti, yaitu adanya 4 orang saksi yang melihat secara jelas perbuatan itu yang menuduh diancam dengan had. Bukan hanya pelaku zinanya, tapi orang yang nuduh sembarangan, ya, wanita yang baik-baik. Kemudian ulama menjelaskan tidak ada wanita, termasuk laki-laki soleh, laki-laki baik dituduh berzina tanpa ada bukti, yang itu yang nuduh malah kena had, hukuman didera 80 kali. Tayyib. Berikutnya yang dibahas oleh para ulama,
perzinahan itu dosanya bisa bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Al-wat'ul muharram semuanya lah dosa besar, tapi dilihat kasusnya itu bisa bertingkat-tingkat, bisa berbeda-beda dosanya. Berzina dengan mahram, yang paling parah anak menjinai ibunya, itu paling parah. Atau mahram, ya, om menjinai keponakannya dan lainnya, itu tinggi banget itu ratingnya, ya, itu maksudnya dosanya parah. Menjinai istri tetangga, naudzubillah min dzalik, itu juga berlipat-lipat ganda daripada berzina dengan yang bukan istri tetangga. Inilah agama kita, ya. Tapi yang jelas, kalau zina yang dimaksud itu zina al-wat'ul muharram, antum keliling dunia muter-muter nyari zina yang dosa kecil ada nggak? Hah? Nggak ada. Cuman dosanya itu bisa bertingkat-tingkat tergantung dengan siapa dia berzina, ya. Jadi jangan pernah saya pengen cari tempat yang di sana berzina tidak dosa besar. Ada? Nggak ada. Antum ke Thailand tetap dosa besar, antum ke Amsterdam sana tetap dosa besar. Ya, kemana lagi tempat-tempat ini? Sekedar tahu nggak apa-apa kan? Ya, iya, nggak ada yang dosa kecil. Nah, kemudian dalam keluarga, kalau suami menuduh istrinya berzina, itu namanya apa? Istilahnya dalam fikih apa? Belum pernah dengar? Khusus untuk suami istri itu ada namanya li'an. Li'an, suami menuduh istrinya berzina, itu tidak seperti orang lain, ada khusus, ya. So istri yang tertuduh dia angkat sumpah, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, sampai 4 kali. Yang kelima dia mengatakan, demi Allah saya siap menerima laknat Allah kalau suami saya ini benar, ya. Nah, jadi kalau sudah begini berarti dia tidak kena had, karena dia sudah menolak itu. Tapi kalau dia mengakui ya sudah. Nah, taib. Perzinahan ada 2 jenis, 2 kategori yang hukumannya berbeda. Istilah fikihnya ada muhsan dengan ghairu muhsan. Ya, muhsan itu siapa? Yang dikatakan muhsan, orang yang sudah pernah nikah. Orang pernah nikah dan dia melakukan perbuatan zina, ini hukumannya berat banget. Hukumannya hukuman mati. Hukuman mati. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang belum pernah nikah, hukumannya bukan hukuman mati. 100 kali dera itu bukan hukuman mati, tidak boleh mati. Jadi cara memukulnya juga ada ukurannya. Kira-kira kalau memukulnya itu pakai besi yang ini, dipukul sekuat-kuatnya. Kalau 100 kali mati nggak kira-kira? Matilah. Bahkan nggak usah nunggu 100. Nah, berarti itu tidak sesuai syariat. Yang belum pernah nikah itu hukumannya bukan hukuman mati. Tayyib, ini halal seputar zina ya, mumpung ketemu babnya ya. Tayyib. Apalagi? Nanti kaitannya dengan suami. Suami itu ada suami mendapatkan label dayus, yang disebutkan oleh Rasulullah tidak mencium bau surga. Kalau ada suami membiarkan istrinya berbuat zina, dia ridho, dia tidak ada reaksi, tidak ada, naudzubillah min dzalik. Suami yang seperti ini dilabeli namanya dayyus. Dayyus. Makanya tidak setiap suami itu otomatis dapat ganjaran besar, dapat pahala banyak. Bahkan bisa kalau dia dayus, membiarkan istrinya berbuat serong, bahkan kadang-kadang lebih parah lagi, ada yang menjual ya. Ada ya, pernah dengar? Kalau biasanya yang jual orang itu kan germo gitu ya. Ini suami, di zaman gila ini suami itu jual istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Kemudian bayangkan ya, agama kita itu mengajari untuk menjaga kemaluan, kecuali kepada istri dan hamba sahaya. Hamba sahaya tidak ada, maka media yang halal yang diberkahi oleh Allah hanyalah istri.
Ya, taib. Di dunia sana, di luar itu ada promosi besar-besaran, saya katakan promosi gitu ya, untuk menawarkan seks bebas. Jadi kalau kita perhatikan posisi kita ini sebagai umat Islam, ya, yang punya ajaran yang mulia, yang terhormat, menjaga kemaluan, digempur oleh ajaran dari luar yang dipasarkan secara masif, ya, yaitu seks bebas. Ya, taib. Itu zina ya. Yang kedua, lebih parah daripada zina, yaitu liwat. Kalau zina ini sebenarnya di satu sisi itu masih normal karena laki-laki punya kecenderungan terhadap perempuan, cuma dia nggak sabar aja gitu. Apa bahasanya ya? Bahasanya apa? Celamitan, nggak sabar. Coba kalau misalnya dia memilih wanita yang halal untuk dinikahi, memenuhi syarat, kemudian nikah dulu, ini halalan thayyibah setelah nikah, tapi masih ada unsur normalnya karena laki-laki tertarik dengan perempuan. Kalau sudah laki-laki dengan laki-laki, ini lebih parah lagi karena bukan hanya sudah ada unsur penyimpangannya. Meskipun orang di luar sana itu tidak terima kalau orang-orang yang seperti ini dikatakan penyimpangan. Ya memang orang Islam dengan orang lain itu banyak bedanya, ya. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, di sini sebutkan, pernah mengeksekusi, menghukum orang yang melakukan homoseksual, ya, dengan membakarnya, dibakar, dan itu disetujui oleh semua sahabat yang ada. Ya. Padahal kalau zina kan tidak ada dibakar ya, tidak ada dibakar kan? Ini berarti menunjukkan bahwa dalam syariat Islam liwat yaitu homoseksual. Liwat ini ada kaitannya dengan Lut, perbuatan kotor, perbuatan bejat kaumnya Nabi Lut, ya. Itu hukumannya atau diposisikan, didudukan lebih parah daripada zina, ya. Karena ada yang membedakan, ya ada yang tidak membedakan antara muhsan dengan ghairu muhsan. Tapi juga ada sebagian ulama yang menghukum orang yang melakukan lut itu liwat adalah seperti zina, ada. Tapi ada ulama yang tidak membedakan antara muhsan atau ghairu muhsan. Taib. Orang dikatakan melakukan homoseksual itu kapan? Maaf ya, begini-begini ini tidak ada malu untuk menjelaskan kebaikan, menjelaskan kebenaran. Sebagaimana zina itu harus ada hubungan badan. Maka dikatakan saksi-saksi yang melihat perbuatan zina itu harus melihat seperti dia melihat timba masuk ke dalam sumur. Yang dimaksud homoseksual itu apa? Nah, maaf, tidak ada malu untuk menjelaskan supaya jelas. Kalau tidak jelas nanti orang itu gampang sekali menuduh ini, perbuatan ini. Yang namanya homoseksual yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu, maaf saja ya, itu adalah laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada laki-laki dengan memasukkan kemaluan ke dubur. Nah, kalau nggak di dubur bukan liwat dan tidak ada konsekuensi hukum seperti zina. Dan itu banyak macamnya, ya. Gak usah didetailkan, antum tahu lah. Yang jelas yang disebut homoseksual itu adalah laki-laki memasukkan kemaluan ke dubur. Kalau enggak dubur berarti tidak. Ini harus definit. Itu yang disebut dengan al-liwat, yang diposisikan lebih parah daripada zina. Taib. Makanya kita ini kalau tidak punya ilmu itu kadang-kadang ya itu ngawur. Orang tidak melakukan liwat karena banyak orang laki-laki, banyak cara laki-laki melampiaskan syahwatnya dengan laki-laki, itu tidak dengan cara tersebut, masih banyak yang lain, ya. Taib. Kalau perempuan dengan perempuan namanya apa? Sihak, kalau dalam bahasa Arabnya sihak, ya. Dan itu tidak ada hukuman seperti laki-laki dengan laki-laki tadi, ya. Ditakzir aja, tapi tidak ada hukuman mati untuk perempuan dengan perempuan yang taib. Hal-hal begini ini semua adalah dosa-dosa yang terkait dengan apa? Kemaluan. Ada lagi, tidak sampai ini. Orang yang menampak-nampakkan kemaluannya, telanjang bulat. Nah, misalnya
menampak-nampakkan itu juga sudah perbuatan terlarang. Bahkan berpakaian di dalam syariat Islam itu adalah untuk tujuan utamanya adalah untuk menutup apa? Aurat. Yang namanya, maaf saja, kemaluan itu aurat mughalladah. Ya, Masya Allah. Dan kadang-kadang ada orang Islam itu halal begini ini tidak diperhatikan. Nah, kalau suami istri ada aurat gak? Suami istri berdua di kamar tertutup, terkunci, ada aurat gak? Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya itulah enaknya orang nikah. Nah, daripada lihat gambar-gambar yang tidak halal, nikah aja, pelototin itu istrinya dari ini. Tapi ada kasus aneh. Ini yang ada kasus. Ada seorang wanita itu dinikahi oleh seseorang. Setelah menjadi istri dengan suaminya pun bercadar di dalam kamar, akhirnya dicerai. Gak tahu aliran apa itu, entah aliran apa atau karena kejahilannya atau karena pemahaman, gak tahu saya. Tapi ini benar, dengan suaminya itu dia bercadar di dalam kamar. Akhirnya, nah kalau antum nikahin perempuan, antum mau lihat ininya ditutupin gimana? Maksudnya lihat badannya ditutupin. Nah, udah pulangin aja itu, enggak layak. Nggak tahu ini apa namanya, aliran dia mengamalkan itu ala ilmin, karena syubhat atau karena apalah. Tapi jelas itu terjadi. Yang nikah itu ustadz nikah dapat wanita itu, kalau ini sata di kamar dengan suaminya itu dia pakai cadar. Nggak tahu yang ngajarin itu siapa atau dapat ilmu dari mana ini. Yang jelas ini aneh. Ya. Nah kalau orang seandainya Islam itu dengan suami pun sama dengan orang lain harus, nah apa nih enaknya nikah? Hah? Nggak ada ya, nggak ada enaknya ya. Ya malah nyeksa diri lah. Ya, baik. Itu apa namanya ya? Ya tambahan aja ya, di luar apa namanya bab yang dibahas di sini. Untuk mumpung ketemu pembahasannya. Baik, haramnya kemaluan dan wajib menjaga kehormatan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah wahai Rasul kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ya. Ada dua perintah di sini ya, yang diarahkan kepada laki-laki yang beriman. Tahan pandangan dan jaga kemaluan. Demikian juga untuk kaum muslimat, kaum mukminat, tahan pandanganmu dan jaga kemaluanmu. Coba bayangkan seandainya agama kita itu begini ini, yang dilarang itu, yang diperintahkan cuman menahan kemaluan. Silahkan matamu itu melihat apa saja, tapi dengan catatan jangan kamu jaga kemaluan. Mata ini disuruh melepas, lihat naudzubillah gambar-gambar yang luar biasa apa namanya buruknya, tapi yang penting kamu jaga. Kira-kira gimana itu? Yang terutama yang perjaka-perjaka yang tidak punya ini. Tapi bukan berarti melihat gambar ini boleh untuk suami istri ya, jangan salah. Antum bayangkan itu kepalanya bisa pecah itu. Ya kan, terangsang dengan berbagai ini, tapi yang penting jaga. Semuanya pasti jebol pertahanan. Nggak mungkin diamalkan itu. Nggak mungkin diamalkan kalau begitu. Kalau seandainya Islam itu mengajarkan itu. Termasuk silahkan kamu berdua-duaan di tempat sepi, tapi yang penting jangan kebablasan. Rata-rata kan kebablasan. Maka di dalam Islam itu di sini termasuk khalwah berduaan, nggak boleh. Ada ustadz kiai dengan muridnya misalnya berduaan, yang ini pasti kebablasan nanti ujung-ujungnya. Ini umum ini ya.
Ya. Maka lihat di sini, agama kita ini agama yang sangat manusiawi. Ketika diperintah untuk menjaga kemaluan, diawali dengan perintah untuk menjaga pandangan. Semua sepakat kita itu kadang-kadang terangsang hanya melihat gambar. Nah, bagaimana kalau ini seandainya kita dibolehkan melihat hal-hal yang merangsang, kemudian yang penting kamu jaga kemaluannya? Itu nggak bisa. Itu ibarat apa namanya, kamu boleh ya main di kolam tapi tidak boleh basah. Ya, alhamdulillah. Berarti kalau kita ingin memenuhi diri kita dengan cabang yang sedang kita kaji ini, kendalikan pandangan mata kita. Ya, silahkan gunakan mata ini untuk memandang hal-hal yang diridhoi oleh Allah, memandang pandangan yang bagus. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang itu entah bercanda atau serius gitu ya. Kalau serius itu na'udzubillah. Kalau melihat wanita cantik itu katanya mubadir kalau nggak dipelototin. Yang lebih parah lagi itu dalilnya ini ciptaan Allah. Kan kita diperintahkan untuk tadabbur. Astagfirullahaladzim. Begini-begini nih biasanya candanya ya orang-orang yang apa ya, yang ngerti sedikit agama gitu ya. Atau kadang-kadang ya yang meremehkan, ngelihat cewek itu nggak apa-apa. Kalau cuman kelihat itu masih dosa kecil, nanti diwudui juga rontok. Kan Nabi mengkabarkan wudu itu ketika kita menghapus muka, membasuh muka, itu dosa yang ditimbulkan oleh muka itu rontok sampai tetes terakhir. Ya Allah, kira-kira gimana Pak kalau misalnya ini ada orang sengaja, Mas, kamu kok nongkrongan aja kerjaan yang ngeliatin perempuan? Tenang Pak, saya sudah tahu ilmunya. Ini nanti habis ini saya wudu. Kan fadilah wudu itu menghapus dosa. Apa iya Rasulullah itu ngajari ketika menjelaskan fadilah wudu itu, mengajari umatnya untuk malah semakin berani maksiat? Nggak mungkin, berarti fikihnya nggak benar ini. Ya. Tapi itu yang disebut di sini ya, yang dikutip pertama. Jadi ada ghaddul basar, kemudian menjaga kemaluan. Ini bersinergi. Kalau jaga matanya ini maksimal ya, maka insya Allah kita akan mudah untuk menjaga kemaluan. Tapi kalau ini sudah tidak diperhatikan, bisa jadi sampai dalam kondisi tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menjaga kemaluannya. Taib. Ayat yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ini surah apa ini? Al-Mu'minun ya. Ini diawali dengan apa? Sifat yang terkait dengan apa? Yang pertama itu kan khabar, qad aflahal mu'minun. Allah mengkhabarkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Sifat pertama yang Allah sebutkan yang terkait dengan apa? Salat, kekhusyuannya. Walladzina hum ala salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salat. Khusyuk secara lahiriah. Ya, khusyuk secara lahiriah. Apa yang dilakukan? Orang yang dikatakan khusyuk dalam salatnya secara lahiriah, pandangannya dijatuhkan ke arah sujud, ya. Jangan sholat begini, apalagi di depannya ada itu dilarang bicara sana, atau pasti nanti baca itu, apalagi lihat mushaf, apalagi kalau ada kalender ngitung tanggal, ini tanggal berapa ya, gajian apa, pasti, karena setan itu akan sangat apa ya, habis-habisan memalingkan kita dari sholat. Ya, iya. Jujur aja, antum kalau sholat, misalnya kita ini sholat di sini, kemudian kita dengar musik, dangdut lah itu yang umum, atau yang lain. Kira-kira antum bisa berkonsentrasi nggak? Pasti terpecah. Bahkan kadang-kadang kita yang dominan itu adalah. Nah, maka ketika kita ingin sholat khusyuk itu harus disiapkan segala sesuatunya. Ya. Segala sesuatunya.
Jangan banyak bergerak-gerak. Itu yang tidak perlu, kecuali yang memang tidak bisa dihindarkan. Kemudian apalagi jangan tengok-tengok ya, matanya. Itu khusyuk secara lahiriah. Kalau khusyuk batin ya berusaha untuk kita ini sedang dalam sholat. Yang dijelaskan oleh para ulama, hayati bacaan kita, itu cara untuk membantu ini. Termasuk ada qiyat khusyuk dalam sholat itu, salah satunya anggap ini sholat perpisahan. Ketika kita sholat maghrib itu anggap sholat perpisahan, tidak ada jaminan kita sholat isya. Nanti sholat isya ya, kalau kita umur kita sampai sholat isya, anggap itu ini ada kemungkinan sholat yang terakhir, tidak bisa ya, begitu ya, benar. Pemilu kapan pemilu? Kayaknya kita semua ini yakin banget bahkan akan ketemu dengan pemilu. Ya berdoa aja, mudah-mudahan kita ikut nyoblos gitu ya, kalau yang nyoblos, kalau enggak saya itu enggak maksa juga. Tapi masih bulan apa namanya, Februari kan, seakan-akan orang ini tidak akan ada yang mati sebelum itu. Kalau Allah takdirkan, tapi semoga tidak terjadi, kita bicara kemungkinan kalau 3 pasang calon ini mati semua, mungkin enggak? Mungkin, tapi saya berharap mudah-mudahan tidak ya, tapi itu kalau kita bicara kemungkinan itu mungkin, apalagi masih berapa hari. Sholat maghrib anggap itu sholat terakhir, sehingga apa namanya, kita dibawa ke akhirat, ke barzakh, pikiran kita itu tidak kelantur kemana-mana urusan dunia. Terus berikutnya, alladzina hum fi sholatihim khusyun walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafidun. Nih, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Puncaknya Allah nyatakan apa? Ulaika humul warithun. Tapi sebelum itu ditutup dengan sholat juga ya. Kalau yang pertama itu kualitasnya dia khusyuk, yang sifat yang terakhir yang terkait dengan sholat, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholatnya, jadi tidak bolong-bolong ya. Taib, baru dinyatakan oleh Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, mereka yang mewarisi firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kenapa ada kata mewarisi? Pernah dengar penjelasannya? Kita ini setiap orang punya kapling di surga, punya kapling di neraka. Kalau orang itu beriman berarti menelantarkan kaplingnya yang di neraka, dia masuk surga. Kalau orang yang kafir berarti jatahnya di surga itu dia tidak tempati. Nah, taib. Ini menarik. Kalau kita benar-benar pengen masuk surga, mari kita perhatikan sifat ini. Kita jaga kemaluan. Diganti apa oleh Allah? Kalau orang ini menjaga kemaluannya, kemudian dia beriman dan seterusnya, bukan hanya menjaga kemaluannya, tapi dia beriman, tadi menegakkan sholat 5 waktu dengan baik, dengan khusyuk, istiqamah, mudah-mudahan balasannya surga. Di surga itu ada yang lebih istimewa ya. Orang-orang biasanya di dunia ini dia tertarik berzina itu dengan lawannya ya memang wanita-wanita cantik. Tapi kalau di surga itu siapa yang dijanjikan oleh Allah sebagai pasangan ahlul jannah? Bidadari. Makanya ikhwatal iman, seharusnya kalau orang itu benar-benar yakin akhirat, dunia ini receh ya. Antum tergoda wanita cantik, ingat ya Allah, hindarkan saya dari ini, beri kami kekuatan untuk menghindar, semoga engkau ganti dengan bidadari. Iya, kalau ada orang benar-benar kepengen masuk surga itu mestinya dunia ini murah banget. Kita punya daya tahan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan harapan diganti. Sebentar lagi Ramadan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu Ramadan. Salah satu hadis tentang Ramadan yang populer itu, orang-orang yang punya amalan puasa itu masuk surganya melalui pintu spesial namanya Ar-Rayyan. Kalau orang itu benar-benar pengen masuk surga,
bela-belain menahan rasa lapar dan haus, itu pun dalam kondisi dia sehat, ya, dalam kondisi sebelum puasa disunahkan untuk sahur, sahur pun disunahkan untuk diakhirkan, dan tidak ada pantangan kecuali orang yang punya pernah puasa yang aneh-aneh, tidak boleh makan ikan, harus mutih, nasi sama garam yang putih-putih, tahu ya misalnya ya, itu pasti bukan puasa yang disyariatkan, dan tujuannya bukan juga untuk ini, ya. Antum pasti ada yang paham tentang puasa yang aneh-aneh itu, ya. Kemudian kalau sudah tiba waktu berbuka, segera berbuka. Itu pun kalau kita mengalami masyakkah, boleh berupaya untuk meringankan masyakkah itu. Misalnya panas banget, kita boleh berendam di air, berendam ya, tapi jangan berendam sambil itu sudah lain lagi ceritanya. Antum begini ini masuk ke masjid untuk mendapatkan udara yang sejuk begini boleh, atau memang antum kamar antum pasang AC, antum puasa untuk meredam atau mengurangi masyakkah boleh. Atau misalnya ini tenggorokan ini kering banget, antum basahin anduk, antum lilit, boleh nggak? Atau sekujur tubuh antum lilit supaya adem, boleh kan? Coba bayangin, saya mudah-mudahan puasa saya itu menyebabkan saya masuk surga melalui pintu Rayyan. Insya Allah tabah kita, sabar. Ya. Contoh lagi, khomer surga itu gimana sifatnya? Khomer surga, ladzatil syaribin, tidak bikin puyeng, la yusaddauna anha wa la yunsifun, tidak bikin puyeng, tidak bikin mabuk. Ada sungai mengalir khamar. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita ini digoda dengan adanya khamar-khamar yang berserakan, yang bau spiritus, yang ini ya, bikin mabuk, bahkan kadang-kadang menyebabkan kematian, naudzubillah min dzalik. Kalau orang itu ingat, saya hindari ini, mudah-mudahan nanti diganti oleh Allah khamar yang lezat, yang tidak, masya Allah. Insya Allah ini. Masalahnya kita ini renggang dengan akhirat. Masalahnya itu berawal dari kita ini renggang dengan akhirat, sehingga dunia itu sesuatu banget, kita tidak bisa nahan. Walladzina hum li furujihim hafidun, ini salah satu sifat calon penghuni surga. Di dunia ini dia menjaga kemaluannya. Ayat yang berikutnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Shadaqallah. Kita sekarang ini melihat kebenaran ayat ini. Lama sekali kita tidak mendengar berita tentang AIDS, ya. Waktu COVID itu semua berita yang mendominasi adalah berita COVID. Setelah COVID ini ada tahun politik atau bulan dekat-dekat politik, berita biasanya tentang debat presiden lah, macam-macam, tentang kampanye. Ini sudah nggak lagi populer berita. Berapa orang-orang di Indonesia ini yang terpapar AIDS? AIDS itu pasti ada hubungannya ini. Tapi kadang-kadang ada misalnya anak kena AIDS atau orang terpapar AIDS itu tidak langsung melupa, tapi ada kaitannya dengan orang yang terpapar sebelumnya. Ya, dinyatakan dalam Al-Quran itu seburuk-buruk jalan. Kalau nikah penuh berkah, makanya kita kalau mengucapkan selamat kepada orang yang nikah, tapi nikahnya syar'i, ya, nikahnya sah menurut syariat. Kalau ada orang menikah tidak sah menurut syariat, misalnya laki-laki muslim menikah dengan Hindu, dengan Buddha, atau ada wanita muslimah dinikahi oleh non muslim, antum jangan datang barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Enggak bisa itu. Orang jangan diridhoi oleh Allah, enggak selaras dengan syariat, kecuali kalau orang ini nikahnya sah. Antum datang, masya Allah, dengan doa yang istimewa. Nah, bahkan kadang-kadang ada yang kado juga, ya. Bahwa kado bukan hanya doa saja. Kan kebiasaan di kita itu biasanya mengasih hadiah itu kalau orang nikah, ya. Tayyib. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Coba kita wakfah sebentar, kita merenung sejenak, ya.
wala taqrabuz zina. Kalimatnya itu firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Allah tidak menyatakan wala taznun, jangan kamu berzina, tapi jangan kamu dekati. Kira-kira coba seandainya firman Allah itu, seandainya ya, jangan kamu berzina, dibanding dengan ayat ini wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, itu larangannya lebih dalam mana? Larangan lebih dalam, jangan kamu dekati. Benar ya? Berarti kita harus jaga jarak. Antum memperhatikan sutet nggak? Sutet, jaringan tegangan tinggi itu biasanya di bawah itu, ke jaringannya kan ada di atas sana kan, itu di bawah dikasih tengkorak, kemudian awas tegangan tinggi, begitu ya. Itu dikasih peringatan itu supaya jangan deket-deketin, karena kalau anak-anak ini main ke sana, mepet-mepet itu lama-lama kesetrum dia. Jadi harus jaga jarak aman. Demikian juga urusan zina, berlapis-lapis ini. Jangan berduaan ya, karena kalau orang itu berduaan bukan dengan mahramnya, setan menjadi yang ketiga. Antum bayangin kalau ada orang berdua yang tidak halal, setan ini pasti datang. Kemudian apalagi ikhtilat, hindari berbaur pergaulan yang tidak rapi, yang tidak teratur. Terus juga tadi godul basar. Kalau pilar-pilar pengaman zina ini ya diperhatikan oleh seorang muslim, insya Allah dia aman. Tapi kalau semuanya ini sudah dilompati, bisa bayangkan ketika penangkal pengaman ini ya, pengaman ini dilompati atau tidak diperhatikan, sampai pada kondisi orang tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya tercebur dalam fahisyah ini, dalam perbuatan ini. Wala'iyadzubillah. Ini mirip ketika Allah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah suatu pohon ya oleh setan, oleh iblis dilabeli pohon khuldi. Penamaan pohon khuldi ini adalah sebenarnya bujuk rayunya iblis untuk memperdaya Adam dan Hawa. Allah berfirman wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu dekat-dekat pohon ini. Kalau kamu dekat sampai makan buahnya, kamu akan termasuk orang yang zalim. Dah. Aslinya Adam dan Hawa ini taat. Tapi iblis ini terus menggoda sampai akhirnya khilaf. Nah, pohon ini dilabeli oleh iblis dengan nama pohon khuldi. Khuldi itu secara bahasa artinya apa? Keabadian ya, keabadian. Rayunya begini, pucuk rayunya. Kenapa kamu dilarang nih? Karena kalau kamu makan ini, kamu akan kekal di surga, atau kamu akan naik peringkat jadi malaikat. Itu pucuk rayunya, tipuan mautnya, rayuan mautnya iblis. Akhirnya berhasil. Tapi tolong perhatikan baik-baik, kesalahan Adam ini ada hikmah azimah ya. Kalau Adam masih di surga, nggak ada kehidupan di dunia ini. Jadi begitu jalannya Adam itu sampai ke dunia ini berawal dari tergoda oleh iblis. Tapi sebagai hamba yang berdosa, dia sudah menjalankan kewajibannya bertobat kepada Allah. Rabbana dhalamna anfusana dan seterusnya. Baik, ini ikhwatul iman, ingat baik-baik ya. Di dalam agama kita ini diwajibkan untuk menjaga kemaluan. Itu babnya tadi ya. Menjaga kemaluan itu berarti menghindari yang diharamkan oleh Allah terkait dengan kemaluan. Ada yang sangat parah, yaitu zina, dan yang lebih parah lagi adalah liwat, homoseksual. Berarti bab ini ketika kita bawa pulang ya, kita berjuang, kita mujahadah, jangan sampai kita melakukan hal ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua, keluarga kita, anak-anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan nista ini ya,
dan perbuatan-perbuatan yang lain yang dilarang oleh Allah, yang pada akhirnya mudah-mudahan kehidupan kita ini bermuara di surga, ya, bersama anak cucu kita. Memang ada peluang bersama anak cucu, ada. Allah yang menciptakan surga menjanjikan itu. Alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mari kita menuju ke sana. Jangan kita sia-siakan peluang istimewa ini. Kita bertakwa kepada Allah, salah satunya adalah kita menjaga kemaluan kita dan kehormatan kita, harga diri kita. Semoga sekali lagi kita min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.